Karena kami kecil sudah ada di alam zikir, sudah ada di lingkungan zikir. Alhamdulillah, itu kami rasakan sampai sekarang. Iya Bu, Ibu yang kami hormati, tak kenal maka tak sayang. Betul tak Bu? Bukan saya nak kenalkan diri saya, tapi saya nak ingin ibu-ibu tahu siapakah Syekhina Habib Muhsin Al-Hinduan. Siapakah guru kita yang di Holing ini? Siapa beliau? Beliau bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah kekasih Allah yang dengan jiwa, raga dan nyawanya siap berdakwah melayani umat ketika itu. Karena itu ibu-ibu, agar ibu-ibu kenal, kalau kenal cinta, kalau cinta sayang. Mari ibu dengarkan manaqib yang akan saya baca sebelum saya melanjut ke bab yang lain. Apa manaqib itu? Biografi atau sejarah beliau. Biar ibu kenal, tiap tahun datang ke sini, siapa sih guru tuh? Siapa sih Habib Muhsin tuh? Ini biar ibu tahu siapa beliau dan bagaimana perjuangan beliau untuk umat di era beliau sampai detik ini, sampai cucu-cucu kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Biografi Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Beliau dari kecil terdidik dengan ilmu-ilmu Allah. Kelengkapan penguasaan ilmu syariat dan tarekat menjadi faktor penting atas terbentuknya ketokohan dan dirinya secara utuh di kemudian hari. Tidak banyak dijumpai dari kalangan Alawiyin, dari kalangan para habaib, seorang habib atau sayyid menekuni tarekat tertentu di luar tarekat keluarga atau tarekat Alawiyah. Namun beliau Habib Muhsin bin Habib Ali Al-Hinduan salah satu yang langka yang Allah tunjuk untuk memperdalam tarekat Naqsabandiyah. Jadi kebesaran nama beliau dengan membawa risalah, dengan membawa amanah dari Allah sebagai salah satu mursyid tarekat Naqsabandiyah Mudhariyah. Siapa beliau? Habib Muhsin lahir di Sumeneb tahun 1921 dari pasangan ayahanda Habib Ali bin Salim Al-Hinduan dan Syarifah Zainab binti Muhsin Al-Baiti. Masa beliau kecil dijalani seperti kita pada umumnya, namun di sana Allah memberikan titik lain kepada beliau. Di masa beliau kecil, tak kala abahnya menerima tamu, kemudian membahas tentang ilmu-ilmu Allah, tak sengaja Habib Muhsin kecil ini mendengar di balik pintu. Ketika ada permasalahan, ketika ada masalah di dalam pembicaraan tadi, dengan cepat beliau mencari kitab. Ini kecilnya Bu, kalau kita kecilnya cari lato-lato. Sekarang dari nenek, dari cucu sampai nenek main lato. Tapi beliau kecil saja sudah bisa membahas, mencari kitab, kemudian menunjukkan kepada abahnya apa jawaban dari masalah tadi. Masya Allah, dibuka oleh Allah sir beliau dari kecil. Siapa beliau ini? Gak rugi ibu hadir ke majelis ini, gak rugi ibu hadir ke hall beliau ini. Karena kenapa Bu? Dalam hadis diterangkan bahwa orang-orang wali itu nanti ketika hallnya sama Allah suruh jangan tidur, suruh bangun, kemudian suruh nyatet siapa yang hadir di hall beliau, dan orang tersebut semua yang hadir Allah ampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal, dan Allah hadiahkan rahmat kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Bukan itu saja Bu, beliau kecil sudah Allah titipkan amanah, sehingga ketika beliau belajar, ya Bu ya, beliau belajar Bu
Beliau belajar dari kecil tentang ilmunya Allah. Saat masih kecil sudah menimba ilmu di madrasah Makarimul Akhlak. Di setiap jenjangnya beliau salah satu murid yang tercerdas dan terpintar. Sehingga di umur 15 tahun saja beliau sudah menjadi mudir atau kepala sekolah. Kira-kira ada enggak Bu sekarang umur 15 tahun jadi kepala sekolah? Ada, jadi kepala sekolah ini lato-lato. Nah, ini lagi viral nih lato-lato nih. Ya Bu ya. Tapi bagaimana dengan Syekhana Habib Muhsin? 15 tahun sudah jadi mudir dari sebuah lembaga. Ya, berarti Allah telah membuka satu sir kembali di masa itu. Beliau telah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Begitu juga, bukan hanya sekedar itu, beliau terus menimba ilmu sampai-sampai beliau Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan memperdalam tarikat dari beberapa guru. Pertama dari Kiai Sirajuddin, kemudian Kiai Fathul Bari yang kita biasanya ziarah ke Paniran, dan kepada Kiai Syamsuddin. Itu semua adalah guru beliau di dalam tarikat Naqsabandiyah. Namun luar biasa, ya, guru-guru beliau sangat cinta karena hebatnya beliau, sehingga Sayyidina Habib Muhsin diangkat sebagai mursyid melalui guru-guru beliau. Bu, sampai-sampai kita pernah kemarin malam mendengarkan ceramah akhir beliau yang sebelum berangkat ke Pontianak. Beliau mengatakan bahwa tarikat atau jalan ini adalah jalan yang hak, jalan yang benar, yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beruntung sekali ya yang jadi muridnya. Ustazah, saya kan nggak bisa bertemu dengan beliau sekarang ini. Saya nggak baiat Ustazah. Bu, beruntung sekali kalau ibu cinta kepada beliau. Sayyidina Habib Muhsin, walaupun kita tidak berjumpa, walaupun kita hanya mendengarkan kisah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan dalam hadisnya bahwa semua kekasih Allah ini tidak mati. Di dalam Al-Quran diterangkan kekasih Allah tidak mati. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada terus untuk kita. Yang beruntung ibu tadi melangkahkan kakinya pergi hall karena cinta. Insya Allah. Apa katanya tadi Bu? Allah juga termasuk yang ibu-ibu juga yang termasuk yang dicinta. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Bu, setelah beliau menjadi guru mursyid, bukan hanya di daerah Jawa Timur saja, beliau langsung berangkat juga ke daerah yang lain, termasuk Kalimantan Barat, Pontianak. Bukan saja Pontianak, seluruh Kalimantan Barat beliau lalui. Beliau berjuang di sana. Ya Bu, hanya untuk mengajarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Habib Muhsin menghabiskan umur beliau di jalan dakwah. Sekalipun beliau lahir di Sumeneb, namun dakwahnya nyampe ke seluruh penjuru Indonesia ini, wabil khusus di daerah Kalimantan dan Kalbar khususnya. Kemudian alhamdulillah perjuangannya sangat luas. Ya Bu, zaman dulu saja beliau telah mengitari 180 masjid. Padahal zaman dulu masjid ini langka Bu. Ya, masjid ini langka. Kemana-mana daerah beliau lalui untuk menyiarkan dakwah, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah bulan sekali beliau pulang. Iya Bu ya, pulang ke Madura, kumpul dengan sanak keluarganya. Kemudian
Kemudian beliau berangkat lagi berdakwah, kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan beliau full berkumpul dengan keluarga. Namun bukan hanya keluarga, Bu. Beliau saking sosialnya, saking dermawannya, beliau mengumpulkan anak-anak yatim di masa itu. Katanya orang Jawa ngeramut, kata bahasa Inggrisnya Arabet, nak kanak jaten. Anak-anak yang gak mampu dikumpulkan oleh beliau, dididik oleh beliau, dibiayai oleh beliau sampai tua, sampai bisa menyiarkan dakwah beliau. Ini juga yang kami tiru, Bu. Mengumpulkan yatim-yatim, mengumpulkan anak-anak yang gak mampu, mengikuti jejak langkah beliau. Apa yang kita harapkan selain dari keberkahan Gurunda Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan? Agar apa yang kita harapkan, agar nanti kita bisa berkumpul di alam barzakh, berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, beliau tidak kaya. Saya tahu, Bu, karena saya dari kecil. Beliau ketika itu, kami tahu ada sebuah tas beliau. Dan istri beliau Wan Aliyah ketika itu, dan Umi Iyun, itu sering ngasih duit ke saya, Bu. Itu ada kenpi, ya Bu, ya. Kenpi itu bahasa Maduranya tempat duit yang dari kain. Itu kalau udah beliau dari mana-mana kemudian datang, kami nyambut, Bu, walaupun kecil. Saking senangnya, apa ketika itu pasti dibagikan duit oleh beliau. Duit zaman dulu sangat berharga, 5 rupiah dapat kue 5. Itu kami tunggu. Tapi beliau tidak memberikan 5 rupiah. Di zaman itu beliau sudah membagikan kami 25 rupiah. Mungkin kalau sekarang 25 rupiah itu 50.000 rupiah. Kami bisa jajan yang banyak ketika itu. Ya Allah, kasih sayang dan perhatian beliau bukan hanya kepada para anak yatim, bukan hanya kepada anak-anak miskin, orang miskin, tapi kami merasakan anak akhwat, anak ikhwan dapat juga hadiah dari beliau. Alhamdulillah. Karena itu ibu-ibu, perjuangan beliau, keyakinan beliau, akidah beliau merupakan contoh yang berharga dari kita semua, untuk kita semua. Sebagaimana, ya Bu, yang dibacakan oleh Imam Ghazali, yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang juga telah dikupas oleh beliau dan ada di kaset-kaset beliau. Di dalam kitab itu diterangkan ada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, ya. Apa kata baginda Rasul? La tajlisu 'inda kulli 'alimin illa 'alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Zaman sekarang nih zaman viral. Ibu tak perlu ke pengajian, udah banyak Pak Ustadz yang ceramah, dai banyak, ustazah banyak. Tapi apa kata Imam Ghazali? Hati-hati, hati-hati dalam mencari guru, dalam mencari guru. Kenapa? Jikalau kau salah mencari guru, maka Allah yang akan dijatuhkan. Apa kata beliau? La tajlisu 'inda kulli 'alimin. Kata Rasulullah, la tajlisu 'inda kulli 'alimin. Hati-hati, jaga, jangan duduk sembarangan, jangan ngaji sembarangan sama orang alim, kecuali orang alim itu yad'ukum ila khamsin, bisa ngajak kepada 5, ya Bu ya, dan keluar dari 5. Ila khamsin, minal khamsin ila khamsin, kata Rasulullah. Hati-hati, jangan asal ke majelis, dengarkan, kata Rasulullah. Cari guru yang benar. Beliau telah mengatakan bahwa tariqat Naqsabandiyah Mutahhariyah ini adalah hak benar yang akan membawa kita berkumpul
berkumpul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu. Jadi bagaimana dengan kami ustazah yang belum pernah baiat, yang enggak pernah ketemu beliau? Ingat sabdanya Rasulullah, la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa 'alimun yad'ukum min hadzin ila hadzin. Hati-hati. Cari guru. Hati-hati. Jangan sembarangan kata Rasulullah. Apabila guru itu ciri-cirinya yang baik, jika ngajak kamu untuk keluar dari kesesatan menuju kepada kebaikan. Apa ciri-cirinya? Kata Rasulullah. Satu, keterangannya Bu ya, minasyakki ilal yaqin. Satu, jikalau ada guru, ada dai yang mengeluarkan kita dari keraguan menuju kepada keyakinan, kemantapan, ada jaminan dari Syekhina al-Azim Habib Mohsin yang diteruskan oleh Habib Amin bin Habib Mohsin Al-Indwan, bahwa thariqah ini adalah nyata, thariqah adalah hak dan benar dan mantap untuk kita ikuti, sehingga jangan pernah berpaling kepada yang lain. Lihat Bu, ini yakin. Apa maksudnya Rasul? Nanti di akhir zaman ini banyak macam-macam, banyak jalan macam-macam. Keyakinan yang mantap itu akan dilanjutkan dengan akidah yang mantap juga. Dan satu-satunya akidah yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang ini beliau bawa kepada kita, yang ini beliau ajarkan kepada kita melalui Syekhina al-Azim Habib Amin penerus beliau. Karena itu, dan alhamdulillah saat ini putra-putri beliau juga mendidik hal yang sama kepada kita untuk mantap dan yakin dengan seyakin-yakinnya dan tidak meragui bahwa ini adalah akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati Bu, kalau ngaji buka YouTube. Nah, ini sekarang nih ada yang meragukan, jangan tahlil, jangan yasin, karena kalau orang mati tak nyampe lagi doanya. Hati, ya Bu, ini mulai, ini tanda dari orang yang disuruh jauhkan oleh baginda Rasul. Kalau orang mati katanya doa tak nyampe dari orang yang hidup. Nah, silakan. Kalau ada Pak Ustadz, Ustazah yang bahas kayak gitu, Ibu bilang sama Ustadz dengan Ustazah, Ustazah tadi bilang kalau bapaknya mati tak nyampe doa kita. Saya tanya sama Ustazah, apa bapak Ustazah masih hidup? Ustazah ini bilang, bapak saya udah mati. Langsung Ibu doakan ya Bu ya. Ustazah, kami berdoa mudah-mudahan bapak Ustazah masuk neraka. Pasti Ustazahnya marah. Padahal tadi dia punya keyakinan bahwa doa orang yang hidup tak nyampe sama orang yang mati. Hati-hati Bu ya. Kata Rasulullah, jauhi orang yang seperti ini. Yakinlah bahwa doa yang hidup nyampe kepada orang yang mati. Orang yang mengatakan hal ini adalah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebulan sekali Rasulullah berziarah kepada ahli Uhud. Ya Bu, Rasulullah berziarah kepada ahli Uhud. Para pahlawan Uhud datang Rasulullah. Kemudian Rasulullah membaca doa, menyebut nama mereka, menyebut kebaikan mereka di atas makamnya. Ini merupakan contoh bahwa hal yang kita adakan ini adalah contoh juga dari baginda Rasul yang Rasulullah ajarkan. Yang kedua Bu, apa Bu yang harus kita jauhi? Dai atau ustaz-ustazah yang mengajarkan kita, mengeluarkan kita minar riya ilal ikhlas. Ya Bu, kalau ada